Halo sahabat warung sembako, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di channel Usaha Mandiri, dimana channel yang membahas tentang seputaran dunia warung sembako yang ada di masyarakat. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini atau dalam video ini saya akan sedikit berbagi tentang 5 hal yang membuat orang takut memulai usaha warung sembako. Jadi seperti apakah hal-hal yang ditakuti oleh pemula yang ingin membuka usaha warung sembako? Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like, comment, dan di subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Masih banyak orang di luar sana menganggap usaha toko sembako atau warung sembako mengerikan dan menakutkan, dan menjadikan keraguan-raguan di dalam hatinya untuk memulai usaha toko sembako tersebut. Padahal apabila kita memulainya dengan hati yang mantap dan sering bertanya kepada orang yang lebih dulu memahami, ketakutan akan memulai perlahan akan menjadi hilang dan menjadikan kemantapan pada dirinya sendiri untuk memulai usaha warung sembako tersebut. Jadi ada 5 hal yang menurut saya yang bisa membuat orang takut memulai usaha warung sembako. Jadi yang pertama adalah persaingan yang ketat. Lihat kanan kiri, sudah pasti ada toko atau warung sembako, bahkan 200 meter pun sudah ada. Semakin banyak saingan sama dengan semakin banyak pilihan untuk pembeli tidak memilih belanja di toko Anda. Pertanyaannya, apa yang membuat pembeli memilih untuk belanja di tempat ini, di tempat itu, atau di tempat si A atau tempat si B? Jadi menurut saya adalah harga. Jadi yang menentukan ramai atau sepinya pembeli itu berdasarkan harga. Apabila harga Anda sudah murah, terus pelayanan Anda cukup baik, bagi saya otomatis itu mendatangkan ramai pembeli untuk berbelanja di tempat Anda. Jadi usahakan berprinsiplah seperti orang Cina, walaupun keuntungannya sedikit tetapi memiliki perkalian yang banyak. Itulah yang saya terapkan sampai saat ini di warung sembako saya ini. Yang kedua adalah hutang. Jadi banyak orang menganggap kalau buka toko sembako takut dihutangi tetangga, terus uang tidak berputar lalu bangkrut. Pertanyaannya, mengapa toko atau warung sembakomu sampai dihutang? Apakah kalau tidak ada sistem hutang di warungmu, warung Anda tidak akan berkembang? Itu menurut saya salah. Jadi hutang itu tinggal kita yang mengatur. Apabila kita tidak terlalu enakan kepada orang, alhasil banyak orang yang berhutang kepada kita. Tetapi kalau kita selalu disiplin dalam menerapkan hutang, mudah-mudahan orang tidak ada yang berhutang di warung atau toko sembako kita. Kita berprinsip, jangan gara-gara hutang orang pembeli tidak ada. Kita yakin rezeki itu sudah ada yang mengatur. Jadi untuk Anda, terapkanlah dilarang hutang di warung sembako Anda, seperti contoh di warung saya ini. Kecuali orang-orang dekat atau orang-orang yang bisa dipercaya untuk dihutangi. Tetapi sebaiknya untuk Anda selagi pemula, sebaiknya Anda menolak hutang tersebut secara tegas. Jadi apabila diperlukan, pasanglah tulisan maaf dilarang hutang atau dilarang bon. Jadi menurut saya hutang itu tinggal kita yang mengatur. Apabila kita selalu tidak enakan kepada orang, alhasil usaha warung sembako kita tidak akan berkembang. Yang ketiga adalah tidak ada waktu liburnya. Jadi kalau nggak lebaran, ya tahun baru liburnya. Itu pun kalau mau. Kalau libur sayang dong sama omset. Kalau nggak libur nggak bisa main bersama keluarga. Jadi saya ada solusi. Bila warungmu atau tokomu berada di luar rumah, ajak keluargamu ke tokomu bersama-sama di toko. Jadi alhamdulillah saya sendiri membuka usaha warung sembako ini di rumah. Jadi saya setiap hari bisa berkumpul bersama keluarga saya. Misalkan ada acara-acara penting, saya memilih tutup dan pergi ke acara tersebut. Tetapi apabila acara itu tidak terlalu penting, saya selalu bergantian dengan istri saya. Jadi misalkan saya setiap minggu suka mancing,
Saya Minggu berangkat mancing dan istri saya menjaga warung saya atau toko saya tersebut. Jadi begitupun sebaliknya, apabila istri saya ada acara pengajian, saya harus menjaga toko tersebut buka sampai hingga larut malam. Yang keempat adalah modal awal harus banyak. Jadi banyak orang beranggapan modal warung sembako itu harus besar dan banyak. Jadi modal toko sembako itu menurut saya fleksibel, tergantung kemampuan dan idealisme masing-masing untuk memulai. Memang iya, dengan modal yang besar bisa beli barang dengan harga lebih murah. Tapi Anda harus ingat, hal yang besar selalu dimulai dari hal yang kecil. Pertanyaannya, berapa modal yang ideal untuk bisa usaha warung sembako dengan sukses? Nggak semua harus dimulai dengan modal uang. Jadi ini maksudnya adalah, jadi berapapun duit Anda itu sudah bisa memulai usaha warung sembako ini. Dan apabila Anda ingin sukses, pasti Anda berpikir keras bagaimana caranya atau supaya usaha warung sembako Anda semakin besar, atau mengupliti barang, atau menstok barang yang perputarannya cepat, atau memprioritaskan barang-barang yang perputarannya cepat. Dan modal itu tidak harus semua dengan uang, tetapi mental juga termasuk modal di dalam kita memulai usaha warung sembako tersebut. Yang kelima ataupun yang terakhir adalah ngatur stok di toko bikin pusing. Semakin banyak varian barang, semakin banyak barang yang harus diperhatikan, seperti jumlah stok, masa kadaluarsa, kapan harus belanja, mana barang yang harus dijual lagi, dan mana barang yang harus banyak di stok. Jadi semakin banyak barang dijual, maka semakin besar tanggung jawab kita untuk memastikan barang-barang yang masih layak dijual atau tidak. Kalau jenis barangnya ratusan, gimana cara mengaturnya? Jadi menurut saya, apabila kita memiliki barang yang sudah banyak atau komplit, kita bisa dengan secara sendirinya. Jadi dengan berjalannya waktu, kita pasti paham cara mengatur stok barang-barang yang kira-kira perputarannya cepat dan perputarannya lambat. Saya yakin apabila Anda sudah terjun dan memfokuskan diri Anda untuk usaha warung sembako ini, mudah-mudahan kendala itu semua bisa diselesaikan dengan cara baik dan benar. Jadi menurut kalian, hal-hal apa yang bisa menakutkan di saat awal kita membuka usaha warung sembako? Tulis di kolom komentar. Jadi itulah tadi beberapa hal yang menakutkan di saat kita membuka usaha warung sembako. Jadi orang banyak merasa takut memulai usaha warung sembako ini karena 5 hal tersebut. Apabila kita sudah menguasai ilmunya, kita mungkin banyak belajar dari media sosial atau media YouTube itu sendiri, mudah-mudahan hal-hal tersebut bisa kita hindarkan. Mudah-mudahan video ini dapat menjadikan manfaat dan menjadikan inspirasi untuk Anda sekalian. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan di-subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Sampai berjumpa kembali di video saya selanjutnya. Akhiru kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.